Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Setiap perkataan Yesus selalu aktual bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Kesaksian hidupnya menjadi tonggak nilai Kristiani untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan kata-katanya akan membuat siapa saja yang mendengarnya merasa diteguhkan dan tidak takut terhadap ancaman dan godaan dunia. Setiap orang dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang digelutinya. Perutusan kita, baik dalam panggilan hidup berkeluarga, karir, maupun sebagai iman dan biarawan-biarawati, tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar, diremehkan, tidak dipercaya, dan seterusnya. Pengalaman itu sangat menyakitkan. Namun, apakah kita berani menerimanya sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan tinggi yang dimilikinya, melainkan pada cara ia menyikapi dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang mengembirakan, itu sebagai anugerah. Melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak selalu mudah. Sebab ketika para murid Kristus mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Dalam penghayatan kehidupan sehari-hari, kita pengikut Kristus sering mengalami kesulitan dan kebencian. Di kantor, di lingkungan masyarakat, kita sering dianggap minoritas dan dibatasi hak-hak kita. Bahkan di banyak tempat, berdoa pun dilarang. Mendirikan gereja, rumah Tuhan, itu pun dilarang. Harus minta izin yang kadang izinnya dipersulit atau bahkan dilarang. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Kalau Yesus, guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pun pengikutnya harus berani juga mengalami hal serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian sabda Yesus. Hanya satu yang perlu kita imani, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Keteguhan iman akan membuat kita tidak berani menatap kerasnya hidup dalam dunia yang semakin tidak menentu ini tanpa penyertaan Tuhan. Marilah kita memohon agar Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan keberanian untuk ikut terlibat dalam menghadirkan kerajaan-Nya. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.